Morfologi merupakan bagian bentuk ikan. Jadi di sini morfologi dari ikan mas ini yaitu tubuhnya bentuk pipi, bentuk mulutnya tulus, letak sungutnya tidak diketahui, sistem integumennya ada sisik dan lendir, bentuk ekornya membundar. Letak sungutnya tidak diketahui, bentuk tegumennya berupa lendir dan sisik, bentuk ekornya embrionate. Bentuk tubuh ikan lele itu berupa aquiliform, letak mulutnya seperti tabung, letak mulutnya subluminal, tegumennya lendir, dan bentuk ekornya rounded. Bentuk mulutnya tabung, letak mulutnya supernatural, letak sungutnya tidak diketahui, integumennya lendir, bentuknya pointed. Yang selanjutnya itu ya manometrik pada ikan. Di sini kami melakukan pengukuran pengamatan pada bagian-bagian ikan yang telah kami sediakan, mulai dari panjang total, panjang baku pada ikan. Di sini kami juga melakukan praktikum tentang meristik, yaitu menghitung jumlah bagian-bagian sirip lemah, sirip kasar, jumlah sisik yang terdapat pada ikan mas dan pada ikan kembung. Yang selanjutnya yaitu tentang sistem rangka pada ikan. Di sini kami menggunakan ikan mas. Sistem rangka ikan ini berfungsi untuk menegakkan tubuh, menunjang dan menyongkong organ-organ bagian tubuh, dan melindungi organ-organ tubuh ikan, dan berfungsi pula dalam pembentukan butiran darah merah, sel darah merah ikan. Di sini juga dalam sistem rangka pada ikan terbagi lagi beberapa rangka. Yang pertama itu yaitu rangka aksial. Rangka aksial ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu tulang tengkorak. Secara umum dibagi menjadi 3, yaitu tulang tengkorak, pembungkus otak, dan tulang tengkorak. Rangka visceral pada ikan terdiri atas struktur tulang-tulang penyongkong, insang, dan mengelilingi tekak pada ikan. Struktur ikan terdiri atas 7 tulang lengkung insang, dan 2 lengkung insang pertama menjadi bagian dari tulang-tulang tengkorak, dan 5 lainnya berfungsi sebagai penyongkong insang. Yang selanjutnya yaitu ada rangka apendikular. Rangka apendikular itu mencakup semua tulang sirip dan plakat-plakatnya yang terdapat pada ikan. Ikan mempunyai 5 macam sirip. Yang pertama sirip pektoral, sirip ventralis, sirip dorsal, sirip anal, dan sirip caudal. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang anatomi ikan. Yang pertama yaitu tentang sistem pencernaan ikan. Jadi makanan yang akan diubah menjadi nutrisi oleh sistem pencernaan dan penyerapan pada ikan mas. Makanan yang sudah dicerna akan dibuang menjadi feses. Sistem pencernaan ikan mas ini terdiri dari mulut, faring, laring, gigi faring, usus, kantong empedu, liver, pankreas, dan anus. Ikan mas tidak bisa menelan makanan secara langsung ke dalam sistem pencernaan. Ini disebabkan mulut ikan mas yang terdapat gigi di rahang-rahang ikan mas. Mulut menjorok ke depan dan dinding sistem pencernaan dalam itu bersifat halus. Ikan mas juga memiliki sistem pernapasan. Sistem pernapasan ikan mas ini untuk menghirup oksigen dan membuang karbohidrat. Dalam sistem ini insang adalah organ yang memegang peran yang sangat penting bagi ikan. Organ insang terdapat di rongga insang di bawah operkulum. Di setiap operkulum itu terdapat 4 lengkungan insang pada 2 insang lamella, insang filamen yang penuh dengan pembuluh darah kapiler, dan terdapat pada insang lamella. Ketika mulut
dan operkulum bergerak dengan harmonis, maka oksigen yang terlarut dalam air akan dibawa ke pembuluh darah, ke kapiler. Air akan keluar melewati insang, sedangkan karbon dioksida dalam darah dilepaskan ke air. Ikan mempunyai gelembung renang, di mana gelembung renang ini yang berfungsi untuk membantu ikan dapat berenang ke dasar permukaan lautan, ke dasar permukaan air, yang dibantu oleh gelembung renang, di mana jika ikan ke dataran maka gelembung takkan mengempes, dan jika maka gelembung akan dapat mengembang untuk membantu ikan berenang dan mengetahui kedudukannya di air tersebut. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang sistem otot pada ikan kembung. Jadi pengertian dari otot itu merupakan sistem organ tubuh yang mempunyai peran sentral dalam gerakan ikan. Dilihat etologinya, otot ikan ini mempunyai 3 macam otot, yaitu otot bergaris, otot licin, dan otot jantung. Otot bergaris di sini mencakup bagian besar otot badan dan ekor. Selain itu juga terdapat pada rahang, lengkung brankial, dan sirip. Otot bergaris menempel pada rangka non-kleat, sedangkan 2 otot yang lainnya tidak menempel pada rangka. Berdasarkan hasil praktikum yang kami lakukan, ikan kembung ini memiliki otot-otot bergaris dan otot jantung. Untuk membedakan mana otot dan mana daging, jika dikatakan otot daging itu masih berwarna merah, maka itu masih dikatakan otot. Jika dia sudah warna kecoklatan-coklatan, maka ia dikatakan daging.